laki-laki udah jam 6 malam sudah mandi, sudah mempersiapkan pakaian, kalau perlu pakaian yang dia sukai warnanya. Saya nggak suka dengan pakaian kamu warna ini, kamu pakai warna ini. Siap datang kepada si yang dicintai. Sama-sama persiapan. Begitu pula si putrinya tahu kekasihnya akan datang, dia sudah berputar-putar di depan kaca. Mungkin rambutnya kusut, mungkin bibirnya belum listriknya rata, bedaknya tidak rata. Sama-sama yang dicintai, yang mencintai, saling mempersiapkan. Jangan dipikir kalau kita cinta Allah, mendatangi Allah, Allah pun tidak menghias pada dirinya. Allah menghias kepada manusia dengan hiasan agar manusia yang mencintai itu jangan kecewa. Begitu pula manusia yang datang kepada Allah jangan kecewa. Perumpamaan itu di dalam hidup kita. Pakaian yang pasti gak cocok diambil dari lemari lagi. Tentu kadang-kadang bisa terjadi nanti pacar yang datang gak senang baju ini karena kurang seksi. Terus sampai numpuk baju perempuan 10 di dipannya, karena bajunya ada 50. Kalau yang cuma satu ya pas-pasan. Minyak harum yang dihimpun 10 botol, kalau perlu kakinya disemprot minyak demi kekasihnya. Begitulah wewangi-wangian ibaratnya menyenangkan yang menyenanginya. Jangan sampai. Tapi bagaimana kalau sudah ditentukan jam 7 sampai ngantuk-ngantuk, yang putri raja ini menunggu sang kekasih datang jam 9 malam, langsung dipukul saja, pakai gelas dilempar, bukan dihormati lagi. Pulang kamu, aku udah capek menungguin kamu, rumah makan tutup gara-gara kamu terlambat mendatangi. Hidup seperti itu tidak akan bakal engkau jadi suami. Kata si perempuan, jangan mertua. Nggak usah ikut urusan mertua ini. Ini meletakkan satu kecintaan terhadap Tuhannya. Bahkan jam 5 sore sudah menunggu karena tidak tertahankan lagi kerinduannya. Maka dengan demikian, setelah saling mencintainya, maka terjadilah hubungan intim, uns, kemesraannya. Habis sudah. Kalau sudah timbul kemesraan antara mencintai itu, maka seperti Romeo and Juliet. Ada filmnya, kalau mati, mati kamu ikut mati. Ini cinta sampai mati. Bukan cinta kayak uket-uket gitu. Tahu cinta uket-uket? Ya? Nah, kenapa dibuat uket-uket, tahu uket-uket yang di air gentong itu kan? Kayaknya mendekat, untung, tapi tambah jauh ini. Nah, itu cinta uket-uket. Dekat tapi nggak kenal, ya. Dekat tapi nggak kenal. Ditanya, siapa nama kamu? Uket-uket. Begitu satu ditambah lagi, siapa nama kamu? Uket-uket. Sama. Oh, namanya sama uket-uket.
yang tidak kenal di antaranya itu disebabkan karena dia bukan manusia. Kata Sayyidina Ali Karajaha, dia bukan disebut manusia karena tidak menggunakan akalnya, tetapi dia adalah mayat hidup berjalan tanpa kepala. Kenapa dijadikan oleh Allah Ta'ala? Agar kita ini jangan menirunya, agar kita ini jangan mengikutinya. Pasti gagal dalam cintanya, ya. Maka dengan demikian Nabi SAW bersabda, al-qulubu arba'atun, qalbun ajradu fihi sirajun yujhiru fadhalika qalbul mu'min, wa qalbun aswadun mankusun fadhalika qalbul kafir, wa qalbun aghlafu marbutun ala gilafihi fadhalika qalbun munafik, wa qalbun musbahun fihi imanun wa nifaq. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, hati itu terbagi dari 4 macam bagian. Al-qulubu arba'at. Pertama, hati yang bersih, padanya ada pelita yang bersinar gemilang, sirajun yashiru, fadzalika qalbul mu'min, maka itulah hati orang yang disebut mukmin. Wa qalbun aswad, hati yang hitam, mankusun yang terbalik, maka itulah fadzalika qalbul kafir, disebut hatinya orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbungkus, wa qalbun aghlaq, aghlaqu marbutun, hati yang terbungkus, yang terikat bungkusan itu adalah hatinya orang yang munafik. Ala gilafi fadzalika qalbul munafik, wa qalbun musbahun, dan hati yang melintang, fihi imanun wa nifaq, jadi hati yang melintang padanya itu keimanan dan kemunafikan, atau disebut orang nifaq, hati yang melintang.
Maka perumpamaan keimanan yang di dalam hati itu diibaratkan seperti sayur-sayuran yang akan awet dipanjangkan karena oleh air yang menyirami. Yang terpelihara air. Dan kemunafikan di dalam hati adalah seperti luka yang terus berjalan oleh aliran darah dan nanah. Luka terus memborok, jadi darah dan nanah terus. Itu hatinya orang munafik. Maka yang manakah di antara dua hal tadi yang banyak pada hati? Apakah bentuk seperti sayur-sayuran atau banyak lukanya? Begitulah jadinya hati itu. Pada satu riwayat, berjalanlah hal itu dengan hati sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqu idza masahum ta'ifun minas syaitan tadhkuru fa'idahum mubasyirun. Al-ayat dari surat Al-A'raf ayat 201, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka itu ditipu oleh syaitan yang setiap datang berkunjung, mereka ingat kembali, dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau pemandangan, mubsirun. Maka yang dimaksudkan terangnya hati dapat memandang adalah keberhasilan dengan berzikir kepada Allah. Zikir yang mencuci dari kotoran-kotoran hati. Betul-betul menyebut dan mengingat Allah. Dan ingatan itu tidak mungkin selain dari orang-orang yang takwa. Maka jelas takwa itu adalah pintunya adalah zikir. Dan zikir itu adalah pintunya kasyaf, terbukanya hijab. Dan kasyaf itu pintu kemenangan besar. Kemenangan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka jelas semua rahasia keajaiban hati, ilmu itu ada dalam hati, bukan ilmu di dalam lisan. Karena hati itu memiliki kehalusan. Karena hakikat kehalusan adalah nama Allah Al-Latif. Maka seluruh daripada rata-rata dari aulia Allah Ta'ala memiliki Ismul Latif. Doa Ismul Latif artinya mengutamakan kelembutan.
dan tidak akan merasa terasa manusia itu hakikatnya, sebab tidak memiliki sifatnya. Jadi kalau menyebut nama Allah Ya Latif atau Al-Latif, berarti tujuannya setiap nama pasti memiliki tabiat dan sifat, dan sifat Allah Ta'ala tidak diberikan kepada orang-orang yang keras hati, yang banyak penyakit hati. Tidak berguna nasihat ilmu itu, karena sifat batin ini sudah ditempatkan kelembutan. Maka jelas disebut alimun, ilmu. Ain dalam pengertian adalah ailiyin, kedudukannya tinggi. Lam adalah latif, berarti kelembutan. Min adalah mulkun, kerajaannya. Jadi tidak bisa disebut orang yang berilmu tidak memiliki kedudukan tinggi, tidak punya kelembutan, tidak punya kerajaan dalam hatinya. Bukan maksudnya raja dalam bentuk raja yang dibuat oleh manusia. Yang kata-kata raja ini bukan buatan manusia, tapi Allah yang memberikan kedudukan raja, itu namanya Malikal Mulki, raja dari segala kerajaan. Kalau sekarang disebut raja itu atas peraturan manusia, bukan peraturan Allah jadi raja. Jadi yang disebut raja dari raja adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki kepekaan, kelembutan di sisi Allah, yang memiliki kerajaan di dalam hatinya. Ilmu. Jadi kalau manusia berilmu tadi nggak ada kelembutan, nggak ada perasaan, nggak ada kepekaan, nggak ada kasih sayang, bukan latif namanya, tapi kohar, yang memukul. Yakni hati adalah yang halus, yang mengatur segala anggota seluruh tubuh manusia. Yang halus inilah yang dipatuhi dan yang dilayani oleh segala anggota tubuh. Yang halus itu akan dihubungkan pada hakikat dengan ilmu, yaitu pengetahuan. Seperti perumpamaan cermin, yang dimana manusia bercermin di depan kaca, pantulan itulah yang bisa mewujudkan. Setiap kita gerak di depan cermin, badan ikut bergerak. Kita melihat di cermin. Segala sekecil apapun dari pandangan cermin itu pasti kita mengetahuinya. Mungkin kalau kita dekatkan sama cermin, kelihatan, saya punya jerawat. Inilah orang yang disebut pertama kali manusia mengenal dirinya, segala aspek kehidupan kekurangannya, bukan membiarkan dalam kejahilan dan kebodohannya. Kalau sudah demikian seperti apa? Kalau binatang anjing cermin, ngerti nggak? Kucing cermin atau keledai itu bercermin di kaca.
Dia cerita sama temannya, gambar apa itu? Padahal gambar dirinya. Karena dia tidak memiliki akal. Jadi orang yang tidak memiliki akal pasti tidak mengenal dirinya. Sedangkan manusia itu berakal.